Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Ahmad Zaki Fadil. Video ini saya buat sama halnya seperti video sebelumnya, yang mana sebelumnya kami disuruh membuat tugas dalam bentuk sebuah konten video yang kemudian diupload di YouTube atau Instagram. Oleh karena itu, perlu kawan-kawan sekalian ketahui bahwasanya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PAI. Baiklah kawan-kawan, sebelumnya saya membahas tentang Ma'rifatul Insan. Dan pada tugas video kali ini saya akan membahas tentang yaitunya Hakikatul Insan. Pada materi Hakikatul Insan, saya akan membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu makhluk, yang kedua dimuliakan, yang ketiga dibebani, yang keempat bebas memilih, yang kelima balasan atau pertanggungjawaban. Baiklah kawan-kawan semua, sebelum kita masuk pada materi bagian pertama, saya akan membahas dulu apa itu hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hakikat memiliki arti intisari atau dasar. Jadi hakikat manusia yaitu intisari atau hal mendasar yang melekat pada diri seorang manusia. Baiklah kawan-kawan, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti halnya manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Ada 4 poin hal yang melekat pada diri manusia. Poin yang pertama yaitunya halal fitrah, yaitu berada di atas fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lagi atau KBBI, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ciptakan atas fitrah, sebagaimana disebut dalam firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 30. Poin yang kedua yang melekat pada diri manusia yaitunya lemah. Manusia juga diciptakan Allah dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik sehingga Allah Ta'ala menetapkan kebijakannya dan memudahkan berbagai perintah dan larangan. Dan ketika terjadi kesulitan, dibolehkan Allah manusia melakukan sesuatu yang awalnya hukum asalnya terlarang. Misalnya dihalalkannya memakan bangkai bagi orang yang kelaparan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28 yang berbunyi, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa, yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Yang ketiga yaitunya bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Pada ayat tersebut bahwasanya Allah Ta'ala telah mengemukakan amanat, yaitu tugas-tugas ibadah pada langit, bumi, dan gunung-gunung. Namun mereka enggan memikul amanat tersebut karena mereka khawatir tidak menjalankan perintah tersebut dengan baik. Namun ketika amanat itu diberikan kepada manusia, mereka menyanggupinya, dan manusia itu amat bodoh karena tidak mengerti apa yang dipikulnya. Yang keempat, poin yang keempat yang melekat pada diri manusia yaitu fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fakir, butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun
kecuali apa-apa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Baiklah kawan-kawan, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitunya dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagai bukti diantaranya, poin yang pertama yaitu ditiupkan ruh pada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 9. Poin yang kedua yaitu selanjutnya yaitu memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan lainnya, bagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Dan poin yang ketiga yaitu ditundukkannya alam kepadanya. Dan poin yang terakhir itu memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70. Baiklah kawan-kawan, kita masuk materi yang ketiga, yaitunya dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan Madah Ta'rifatul Insan telah diulas bahwasanya manusia diberi amanah ibadah, yaitu amanah. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan Madah Ta'rifatul Insan telah diulas bahwasanya manusia diberi dua amanah, yaitunya amanah al-ibadah dan amanah al-khilafah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan materi yang keempat atau materi yang terakhir yaitu bebas memilih. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia yaitunya dua jalan, jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Dan Allah telah memberikan pula kepada manusia yaitunya akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakan dan yang buruk untuk ditinggalkan. Baik kawan-kawan, mungkin cukup sekian video ini. Saya berharap video ini tidak hanya menjadi pengukur tugas semata, tapi juga sebagai penguat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah kawan-kawan sekalian, sekian video saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.